adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik. Selamat datang di ibadah online di SMD 2 DKI Jakarta di minggu ini. Yeay. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau denger dulu berapa banyak adik-adik yang hari ini datang untuk beribadah dengan sukacita. Aku. Oke. Tes dulu ya. Ada sukacita adik-adik. Joy. Sukacita. Joy. Yes. Keren. Karena semuanya udah bersukacita, kakak mau sama-sama ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya, taruh makanannya dan mainannya, karena kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Betul banget, Kak. Dan kakak mau ajarin satu lagu baru, adik-adik harus ikutin gaya kita ya. Yes, betul. Lagu simple banget, dan ini lagu mengajarkan kita untuk sayang Tuhan dan sayang kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sekali lagi, bersukacita karena kita menyayangi Tuhan dan kita akan menjadi berkat. Amin. Gampang ya teman-teman semuanya ya. Ikuti kakak lagi ya. Oke semuanya. Tuhan Yesus, ciptakan kamu dan aku menjadi anak-anaknya dan melakukan perintahnya. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Sayang kepada Tuhan, hormati orang tua, mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Mengasihi sesama, jadi terang di dunia. Yes. Haleluya. Bersukacita. Amin. Karena kita mau sayang sama Tuhan, Yes. sayang sama orang tua kita, dan kita mau mengasihi sesama kita. Yes. Haleluya. Amin. Mari datang sama Tuhan untuk sama-sama menyembah Dia hari ini. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, haleluya Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. percayakan
kau hebat, Kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Katakan haleluya. ku nyanyi haleluya. Tuhan Yesus, Engkau hebat. Sungguh kau hebat, Kau Tuhan yang ajaib, ajaib perkasa Tuhan yang perkasa. perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Di hidupku perbuatanmu. Di hidupku, oh, 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 Haleluya Tuhan, kami Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak percaya dan kakak berdoa kita semua adik-adik bersama keluarga ada di rumah dengan keadaan yang sehat dan baik. Karena Tuhan Yesus kita selalu pelihara hidup kita. Yuk sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapin hati kami mau buka telinga kami Tuhan, untuk kami dengar suara Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami lewat firman Tuhan. Tuhan ajarin kami sesuatu, biar hidup kami semakin hari, semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yummy. Halo adik-adik semuanya. Ya, kakak lagi makan kue nih. Kue coklat enak banget. Kue ini waktu kemarin anak kakak itu minta sama kakak. Dia kepengen banget makan kue coklat. Lalu dia bilang ke kakak, "Mama, aku kepengen banget makan kue coklat yang rasanya Milo. Mama bisa gak kasihin ke aku? Aku mau dong Mama, beliin dong Mama." Nah, karena dia minta seperti itu, maka kakak cepet-cepet cari kue itu dan akhirnya kakak kasih ke dia. Kenapa kakak mau kasih permintaan dia itu? Karena kakak sayang sama anak kakak dan karena apa yang dia minta itu baik kok. Gak apa-apa sekali-sekali makan kue coklat ya. Nah adik-adik, sama halnya juga dengan kita kepada Tuhan. Kita boleh kok minta sesuatu sama Tuhan. Kita boleh katakan apa yang kita mau, apa yang kita request, apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Dan kalau memang yang kita minta itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Tapi adik-adik, gak cukup loh kita itu berdoa, minta sesuatu hanya untuk diri kita sendiri. Gak cukup kalau kita itu berdoa cuma buat kita.
tapi kita juga perlu berdoa, mendoakan orang lain. Ada ayat firman Tuhan nih, kita baca sama-sama ya. Kita baca di 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Ayatnya akan muncul di layar gadget teman-teman, adik-adik semua, dan kita baca sama-sama ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, ayat firman Tuhan tadi bilang, kita itu gak cukup berdoa untuk diri kita sendiri, naikin permohonan kita, apa yang kita minta. Tapi kita juga perlu berdoa buat siapa? Buat orang lain. Mungkin itu keluarga kita, dari doakan papa mama, doakan kakek nenek, doakan kakak adik, saudara-saudara yang lain, doakan teman-teman kita, doakan guru kita. Atau kita juga perlu berdoa untuk siapa lagi kata firman Tuhan? Kita perlu berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar. Artinya raja-raja dan pembesar ini adalah orang-orang yang ada memerintah di negeri kita. Nah, kita punya bangsa yang besar. Namanya apa? Indonesia. Nah, Indonesia itu punya presiden, punya wakil presiden, punya menteri, punya semua anggota pemerintahan yang membantu mengelola negara kita. Kita juga punya yang namanya gubernur, wakil gubernur, bahkan yang namanya kepala camat, kelurahan. Lalu kita juga punya yang paling dekat dengan rumah kita, yaitu ketua RT kita. Nah, firman Tuhan bilang kita perlu berdoa buat mereka semua. Kita perlu berdoa untuk bangsa kita. Tapi mungkin kita pernah berpikir, Kak, aku kan masih SD, aku masih kecil, aku belum ngerti apa-apa tentang bangsa aku. Aku tidak mengerti banyak tentang politik, aku tidak mengerti banyak tentang negara aku, pemerintahan. Aku masih terlalu kecil, Kak. Aku masih TK bahkan, Kak. Bagaimana aku bisa berdoa untuk bangsa aku? Nah, Kakak mau cerita nih teman-teman. Ada seseorang yang sama ngalamin seperti apa yang kalian pikirkan, yang berasa aku gak mampu, aku masih kecil, aku masih terlalu muda, aku tidak bisa lakukan apa-apa. Namanya adalah Yeremia. Suatu kali Tuhan datang kepada Yeremia. Yeremia yang waktu itu usianya masih muda juga seperti kita. Dan Tuhan memanggil Yeremia dan mengutus Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Tuhan berkata, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, jadi sebelum ada Yeremia di dalam perut mamanya, Tuhan itu, aku telah mengenal engkau. Tuhan itu sudah kenal sama Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi mendengar hal itu Yeremia kaget. Dan Yeremia merasa dia tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan minta. Yeremia bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan saya, bukan aku. Aku gak bisa, aku gak pintar ngomong. Aku gak punya kata-kata yang bagus buat aku ngomong. Tapi Tuhan kembali meyakinkan Yeremia kalau Yeremia itu pasti bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Kenapa? Karena Tuhan berkata, Tuhan yang akan menyertai Yeremia. Tuhan yang akan menaruh setiap perkataannya, firman-Nya di dalam mulut Yeremia. Maka Tuhan pun mengulurkan tangannya dan menjamah bibir Yeremia sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai Yeremia. Sejak saat itu, Yeremia pergi mengelilingi Israel.
Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap raja-raja yang ada di sana. Yeremia mengabarkan firman Tuhan, mengajarkan mereka tentang Tuhan. Yeremia menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel. Kakak percaya itu juga yang Tuhan akan lakukan buat hidup kita semua. Meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan akan menyertai kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu buat bangsa kita. Dan adik-adik, biar saat ini waktu kita lihat berita di TV atau dengar dari cerita papa mama kalau virus itu ada di mana-mana, bangsa kita sangat terpuruk dan kesulitan, maka kita bisa ambil waktu untuk kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Ucapin berkat buat bangsa kita. Ucapkan kalau Indonesia akan sehat, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan kembali maju, Indonesia akan pulih. Sebelum kita berdoa buat bangsa kita sama-sama ya, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Kita buka ayatnya di Yeremia 1 ayat 5. Ini yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya adik-adik, kakak mau kasih lihat kalian bahwa setiap doa kita ini didengar sama Tuhan. Kakak ibaratkan air ini adalah Tuhan ya, Tuhan Allah, ini adalah Tuhan. Dan kakak punya form ini sebagai lambang setiap masalah-masalah kita yang kita bawa di dalam doa kita. Kita berdoa bagi bangsa kita, ya, lalu kita berdoa lagi buat mungkin masalah keluarga kita. Wah, akhirnya sepertinya kok hidup kita jadi tertutup ya sama masalah-masalah yang ada. Kita khawatir, kita takut, kita mungkin pernah marah dan kecewa, sampai rasanya setiap masalah itu, setiap perasaan itu seperti memblok kita, menghalangi kita sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi kalau kita berdoa? Apakah setiap masalah kita itu akan menghalangi kita sama Tuhan? Kita lihat ya, waktu kita berdoa, ternyata Tuhan tetap mendengar doa kita. Tidak ada doa yang terhalang kepada Tuhan. Tidak ada doa yang tidak didengar sama Tuhan. Waktu kita kecewa dan kita berdoa, wow, doa kita sampai ke Tuhan. Waktu kita juga berdoa buat bangsa kita, wah, doa kita tetap sampai ke Tuhan. Tuhan selalu mendengar setiap doa kita. Jadi kita jangan pernah males untuk kita berdoa ya. Sekarang kita sama-sama bersatu hati, kita mau berdoa memberkati bangsa kita Indonesia. Adik-adik boleh lipat tangan, boleh tutup mata, boleh tundukkan kepala. Yang penting kita fokus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersatu hati untuk berdoa bagi Indonesia, bangsa kami yang kami cintai ya Tuhan. Tuhan, kami tahu saat ini Indonesia mengalami hal yang tidak mudah, mengalami kesulitan yang begitu besar Tuhan. Kami lihat dan kami dengar dari setiap berita, banyak orang yang jatuh sakit, banyak orang yang terkena virus, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang yang saat ini tidak mampu untuk bernafas dengan baik ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami minta kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir buat bangsa kami. Dimanapun rakyat kami ada Tuhan, di setiap pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir buat bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diberkati, Indonesia akan bangkit, Indonesia akan menang melewati setiap pandemi yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat-saat ini bangsa kami akan mengenal Tuhan lebih lagi.
Kami percaya bangsa kami akan mengalami kasih Tuhan lebih lagi Tuhan. Berkati setiap pemimpin negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, setiap anggota pemerintahan, jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kebijaksanaan, agar setiap keputusan yang mereka buat saat-saat yang sulit ini Tuhan, itu boleh berasal daripada Tuhan, boleh yang terbaik buat bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap orang, mungkin itu juga anggota keluarga kami yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menanggung setiap kesakitan kami di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau yang menjadi juru selamat atas hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang kami dengar terus menyemangati kami supaya kami mau berdoa buat bangsa kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik, stay healthy, stay at home, stay happy. Tuhan selalu berkatin kalian ya. Nah adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikannya ya. Terima kasih kak. Nah sekarang angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman di rumah, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu dan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Yes adik-adik, semuanya nggak berasa ya. Gak berasa Banget kita udah di penghujung acara nih. Di ujung ibadah online hari ini. Bener ya kak, tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Waduh, udah paket komplit. Tinggal kita lakukan apa yang sudah kita dengar ya adik-adik ya. Jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari ya adik-adik ya. Tetap semangat dan see you next week and God bless you. Bye-bye.